Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 atau pada tanggal 55782 yang merupakan lanjutan pembacaan renungan Torah kita, diambil dari kitab Ulangan 18 ayat 22 yang berkata demikian. Ketika seorang nabi berkata-kata dalam nama Yahweh dan apa yang dikatakannya itu tidak terjadi atau tidak menjadi kenyataan, itulah perkataan yang tidak difirmankan Yahweh. Sebaliknya nabi itu telah berbicara dengan lancang, karena itu janganlah takut kepadanya. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan adalah nabi benar dan nabi palsu. Bapak Ibu menetapkan kepada bangsa Israel, saudaraku, bahwa Bapak Yahweh memberikan janji akan adanya nabi setelah Mose, saudaraku, setelah Musa. Dan itulah nabi yang memang ditunjuk oleh Bapak Yahweh. Bapak Yahweh berkenan kepada nabi tersebut. Namun sebaliknya juga, saudaraku, akan muncul nabi-nabi palsu, saudaraku. Dan nabi palsu ini tentu karena ada nabi yang asli, tentu ini adalah nabi yang palsu. Dan tentu motivasinya tidak sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Dan dia bisa berbicara di dalam nama Bapa Yahweh, namun itu tidak terjadi. Dan seolah-olah memposisikan dia berbicara ataupun bisa bertemu dengan Bapa Yahweh, ataupun dia diangkat ke surga, demikian saudaraku, dan turun lagi dan bertemu dengan Bapa Yahweh atau Adonai Yeshua, seperti itu saudaraku, hal-hal seperti itu. Dan di zaman sekarang hal itu terjadi, saudaraku, dan itu bukan menjadi sesuatu hal yang heran bagi kita, karena memang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci kita, saudaraku. Namun bagi kita harus berhati-hati, sehingga kita harus menjadi umat-umat yang cerdas, jemaat-jemaat yang cerdas, saudaraku. Bukan apa kata orang, tapi kita harus bisa untuk melihat pernyataan tersebut dan kita uji sesuai dengan kitab suci kita tentunya, saudaraku. Dan inilah yang harus kita kerjakan. Dan sikap berhati-hati kita kepada setiap pengajaran ataupun berita-berita, tentu itu merupakan suatu kewaspadaan diri kita agar kita tidak tersesatkan, saudaraku. Karena sesungguhnya kitab suci kita sudah bernubuatkan tentang hal itu, munculnya tentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu ini bukan berarti nabi-nabi yang memakai nama ilah-ilah lain, saudaraku. Bahkan memakai nama Bapa Yahweh juga. Seperti halnya firman yang baru saja kita dengarkan. Dia memakai nama kekudusan Bapa Yahweh untuk kepentingan tujuan pribadinya, ataupun kepentingan tujuan menuju kepada mencari pundi-pundi, demikian saudaraku, untuk mencari uang, demikian saudaraku. Dan inilah yang terjadi fenomena sekarang. Mari saudaraku, kita menjadi jemaat yang cerdas, jemaat yang kritis, jemaat yang tidak hanya mau dengar saja, namun kita juga bisa menganalisa, kita bisa membaca kembali dengan dasar tentunya kitab suci kita. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak Ibu memberkati, melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak Ibu menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak Ibu menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Dan janji firman keselamatan yang pasti bersama Adonai Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.